Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali lewat Renungan Harian Toraja Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 27 sampai 36. Karena itu kita akan berdoa dan kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa atas hari yang baru ini. Engkau karuniakan kepada kami di dalam memulai aktivitas kami ini ya Bapa. Kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu sebagai landasan dari segala aktivitas kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami gunakan sebagai pedoman dalam segala aktivitas dan tugas-tugas kami. Kami sudah siap ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Yohanes 12 ayat 27 sampai 36 dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Kita mulai di ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini yaitu menderita untuk kemuliaan Allah. Kama parisan tunapo malaabi puang matua.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, perkembangan teknologi dan pengetahuan yang kian melaju membuat hidup semakin berkembang. Berbagai kemudahan dapat ditemui, berbagai kesenangan ditawarkan dan mudah didapatkan. Di era seperti ini, sulit rasanya untuk mau menerima kenyataan adanya penderitaan. Apalagi jika mau dikatakan bahwa penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Bagaimana mungkin penderitaan itu mendatangkan kemuliaan? Yohanes 12 ayat 27 sampai 36 pembacaan kita tadi mengisahkan bahwa Yesus menyampaikan keharuan hatinya mengenai rencana penyelamatan seisi dunia ini yang akan berakhir dengan penderitaan dan kemuliaannya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan meminta Bapanya menyelamatkannya dari penderitaan ini. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa inilah tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menggantikan manusia memikul kutuk dosa. Oleh karena itu, Yesus rela menuju salib. Dia rela menderita bagi kemuliaan Tuhan. Sungguh kematian yang akan dialaminya ada dalam rencana Allah sendiri demi keselamatan seisi dunia ini. Pemberitahuan Yesus ini sulit dipahami apabila kita tidak menyadari betapa cinta kasih dan keadilan Allah itu sungguh-sungguh dianugerahkan bagi kita. Sebagaimana dalam ayat 30 sampai 32 tadi. Yesus bukanlah memilih jalan kejam, melainkan karena cinta kasihnya yang hendak menyatakan bahwa harusnya lah kita yang tersalib. Tetapi dia menggantikan kita. Yesus tahu benar bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri dari kutuk dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, penderitaan dan kematian Kristus bagi kemuliaan Allah tetap merupakan wujud cinta kasih-Nya bagi dunia. Melaluinya kita dirangkul ke dalam kemuliaan Allah. Kita juga mungkin akan mengalami penderitaan untuk merengkuh sesama mengalami kemuliaan Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa Kristus telah lebih dahulu mengerjakan semua itu. Kristus, Sang Terang sejati, akan terus memandu kita berjalan menerangi kegelapan dunia, dan kita akan terus mengalami kemuliaan Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menutup renungan kita pada saat ini dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, oleh karena kasih-Mu Engkau telah memberkati, membimbing kami di dalam mendengarkan, merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama akan mengambil bagian dalam kehidupan kami, akan menguatkan hati kami bahwa Engkaulah sumber keselamatan satu-satunya yang telah rela berkorban untuk dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, berkati semua sidang jemaat-Mu di dalam segala berbagai aktivitas ya Bapa, dari sepanjang hari ini, di berbagai tugas-tugas, baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Berkati juga kami ya Bapa, di dalam mengangkat pelayanan kepada-Mu, juga di dalam keluarga kami, sehingga kami tetap menyandarkan akan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Berkati ya Bapa pembangunan gereja Tuhan, rumah Tuhan yang sedang dilaksanakan di Jemaat Lahoroi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati semua yang berkecimpung di dalamnya, baik tukang maupun jemaat ya Bapa, sehingga pada suatu saat rumah-Mu
boleh terselesaikan dengan baik. Bapa dalam surga, kami sandarkan kehidupan kami hanya kepadamu. Engkau akan memberkati, membimbing kami ya Bapa. Ini doa kami di dalam keampunan anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga Tuhan tetap menolong dan memberkati kita. Amin.